Ini ada kartu shadow. Kartu shadow diartikan adalah di mana iblis ikut bermain, kuasa kegelapan ikut bermain di sini, segala sesuatu yang berantakan yang akhirnya menjadi segala sesuatu yang menjadi serba berantakan. Nah, terungkap, ada orang dalam di kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Begini ramalan menurut Heart Gumai dan peramal kartu tarot. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kegaduhan terjadi karena masalah keuangan dan kekuasaan. Jadi di sini ada kartu Four Pentacle, kelihatan? Kartu Four Pentacle. Kartu kedua adalah artinya ini ada masalah negosiasi dan keuangan. Ya, teman Bunda nggak tahu ini antara siapa dengan siapa. Tapi di sini ini kok duitnya cuma segini. Karena angka 4 itu tuh berarti tidak cocok masalah negosiasi. Nah, tapi Bunda nggak paham apakah dari pihak A atau dari pihak B. Ya, cuman Bunda hanya membaca. Yang kedua adalah King of Wands. Masalah raja yang memerintah atau orang yang mengatur jalannya persidangan. Ya, siapakah yang berkuasa di sini? Ini pun Bunda juga nggak paham. Dan yang paling parah di sini adalah kartu The Shadow Side. The Shadow Side di sini ada satu kericuan, ada satu permasalahan di dalam yang ini mungkin belum keluar, yang ada hubungannya dengan petinggi dan ada hubungannya dengan uang. Persidangan yang saat ini Bunda bisa membaca dengan kartu itu ada sisi uang, ada sisi orang di belakang ini. Bunda melihat itu dari sisi kartu tarot. Bunda hanya membaca signal dari pertanyaan yang Mas ajukan. Ya. Dan ini Bunda nggak bohong. Ini lihat, ini Four Pentacle. Kartu angka 4 itu kalau dalam kartu Cina artinya Iol San Se. Se itu artinya kartu kematian. Pentacle diartikan dengan keuangan. Keuangan berarti uangnya sedikit. Kalau kata uang sedikit berarti permasalahan ini dulunya adalah masalah negosiasi keuangan. Nggak tahu ini uang apa. Ya, tapi ini hanya satu simbolisme interpretasi dari energi yang terbaca dari pertanyaan Mas berdua ini. Yang kedua adalah kartu raja. Raja adalah simbolisasi dari seseorang yang memerintah atau berkuasa. Artinya uang dan kekuasaan ini ada hubungannya di sini. Kartu ketiga hasilnya adalah, mohon maaf, kekacauan. Ini kalau kita mau lihat 15 The Shadow Side. Ini ada kartu shadow. Kartu shadow diartikan adalah di mana iblis ikut bermain, kuasa kegelapan ikut bermain di sini, segala sesuatu yang berantakan yang akhirnya menjadi segala sesuatu yang menjadi serba berantakan. Nah, kegaduhan ini sih jujur Bunda kurang paham karena Bunda juga kurang mengikuti seperti apa. Cuman ini bermula dari masalah uang dan kekuasaan dan akhirnya menimbulkan satu kegaduhan karena negatif energi. Pasti ada apa ya, craving apa itu bahasa Indonesianya, like keserakahan. Ada dalam posisi penegak hukum dalam proses hukum atau gimana? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat keserakahan ini dari pihak mana. Tapi kedua belah pihak sama-sama bermain dengan ini. Ace of Pentacle, uang besar. Kembali lagi dibanding dengan uang kecil. Lihat, di sini ada dua kartu. Kartu yang pertama adalah Ace Pentacle, kartu yang kedua adalah Three Pentacle. Di sini semuanya bermain dengan uang. Satu uang besar, satu uang kecil. Yang berakhir dengan Six of Swords. Kartu Six of Swords adalah pedang disimbolkan dengan strategi. Strategi yang akhirnya awalnya sudah disusun. Ini kita lihat gambarnya Mas, saya dekatkan ya ke kamera ya. Kartu angka 6, gambarnya pedang ditusukkan di kapal, di perahu. Artinya kalau kapalnya bocor, kapalnya nggak bisa maju. Artinya semua strategi uang yang sudah dikeluarkan, kalau ini nggak matang karena berantakan, ini semua bisa gagal total. Jadi semua yang sudah dikeluarkan akan bisa terjadi kegagalan total. Makanya tadi Bunda bilang ini akan sedikit terjadi kericuan, tidak seperti yang sudah dimainkan atau strategi yang sudah dimainkan. Oke.
Itu dari sisi kartu tarot, Iya. uang itu pengadilan, ada sisi uang, ada sisi Kekuasaan. kekuasaan. Tapi kalau melihat dari sisi materi, prediksi, Mm. saat Nikita di ruang persidangan, momen-momen tertentu dia marah, momen-momen tertentu dia sangat nah itu apa dari orang? Dari seorang Nikita. Iya dong. Bunda tuh udah ngomong berkali-kali, jangan dilawan, ini orang gila. Jadi dia tuh war. Kita lihat ya, kembali Bunda akan membaca dari kartu tarot Knight of Wands. Knight itu seorang pejuang. Wand kalau di kartu tarot, semua pembaca tarot pasti tahu Wand adalah unsur api. Dia tidak akan pernah menyerah, mau dia sakit, mau dia nggak ada duit, mau dia apa, dia akan tetap kelihatan bahwa dia oke-oke aja. Karena dia sio macan api, dan dia akan selalu berstrategi, yang nomor satu. Kedua, tetap strateginya pun dan energinya dia ini nggak ada habisnya. Mau dia sakit kayak, mau dia apa kayak, ini dia akan maju terus, hajar terus. Mau dia pakai nangis kayak, mau dia sampai mau gulung-gulung kayak, mau dia kayak apa, apapun akan dia usahakan. Ya, dengan sekuat kemampuan spiritual yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, kartu strategi. Dia masih punya beberapa manuver lagi untuk menghadapi entah itu satu keputusan, entah itu sesuatu yang lainnya. Dia masih punya satu kartu truf lagi di belakang. Oke, itu dari sisi seorang Nikita, Iya. tanpa menyerah, punya kartu, dilihat di prediksi yang akan dibongkar nanti. Iya. Namun dari pihak pelapor atau penuntut dalam perkara kasus pelaporan Nikita Mirzani, gimana mengimbangi seorang MM dengan prosedur hukum, apa beda? Gimana Mas? PPU, sebetulnya melihat, Bunda lihat tadi bilang bahwa tetap Nikita akan punya forwarder dari penyebab apakah nanti dia buka. Namun dari pihak penuntutnya JPU sendiri gimana nih menghadapi dari Jaksa penuntut umum. Iya. Oh. Iya, gimana? Bagaimana dari pihak JPU? JPU mah tenang-tenang aja, teman-temannya banyak. Nah, oke. Yang namanya JPU itu ya sudah. Yang penting dari profesionalisme, kamu kasih duit saya berapa. Kartu yang pertama Bunda bacakan, Three of Cup. Ya, lihat. Gambarnya ada 3 orang, artinya dia tidak sendiri. Depo ini pasti berkelompok. Dia tidak mungkin kerja sendirian atau bagaimana. Ya. Yang kedua, memang saat ini secara profesional, saat ini dan sekarang ada kartu Nine of Swords. Kembali lagi Bunda katakan kartu pedang itu digunakan untuk bertahan atau menyerang. Tapi di sini kartu 9 artinya dia sudah maksimal menggunakan jurusnya. Meskipun dia punya banyak teman, tapi jurusnya saat ini sudah maksimal. Kartu ketiga, dari sisi JPU atau jaksa penuntut umum tetap sama. Jalan terus. Mau kalah nggak menang, sebenarnya nggak ada masalah buat mereka. Tapi Ya. rasa gegetan orang itu MM yang sempat viral sampai pengemiskan, diduga memaksakan sebuah Borgol, baju rompi. Apa sih maksud? Memang SOP dia, tapi secara prediksi apa? Kalau SOP di atas itu kan sebetulnya masukin borgol itu kan kalau sudah di ruang sidang ya, kalau Bunda tahu ya, memakaikan baju atau rompi itu hanya boleh dilakukan di luar sidang. Dan hasil akhir dari sidang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys adalah yang menang Dr. Reza. Menang Dr. Reza. Nikita Mirzani masuk